Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, gimana kabarnya? Kan kita udah gak ketemu lagi, sudah jarang. Semoga adik-adik sehat-sehat aja ya. Iya, bersama saya Kak Dwi. Saya Kak Pando, yuk kita ibadah bareng-bareng. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan, mari kita bersukaria. Berdiri yuk semuanya. Yang deket sama mamanya, boleh diajak mamanya berdiri. Kita mau menyanyikan lagu ini bersama-sama, biar hati kita jadi senang. Ayo adik-adik. Tuhan semesta itu, tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik, kita mau berdoa pembukaan dulu ya. Yuk tangannya dilipat, mainannya ditaruh, duduk tenang. Kalau untuk adik-adik yang masih balita, boleh ikutin kakak ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk setiap berkat-Mu yang kami terima sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, dan kiranya Tuhan menyertai kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih semangat kan? Tadi Kak Dwi sudah membawakan doa pembuka. Nah setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi melalui video. Videonya itu nanti ada Kak Doni, ada Dek Dina, dan ada Kak Ija. Nanti Mas Dimas akan membawakan firmannya. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu Firman-Mu Berita Bagi Kakiku. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut saat Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu
bagiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini nanti akan dibawakan sama Kak Dimas. Kak Dimas itu siapa, Kak Pando? Kak Dimas itu mahasiswa STFT dari Jakarta. Dia sedang praktik loh di gereja kita. Tapi Mas Dimas tuh gak ada sendirian. Dia ada Dina, ada Doni, dan Ija. Kok banyak banget temannya? Iya Bu, Wah, banyak. Kakak jadi penasaran nih. Adik-adik penasaran juga kan? Penasaran kan? Penasaran? Nah, kita mau dengerin firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Dimas. Yuk kita panggil Kak Dimas yuk. Kak Dimas. Kak Dimas. Gimana nih Kak Dimas nih? Adik-adik yang ada di rumah, mari kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan dan kita tutup mata. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dalam keadaan yang sehat. Dan pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kami di sepanjang ibadah ini dan di sepanjang firman-Mu disampaikan ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita buka dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan ayat 12 sampai 28. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan Kejadian 37 ayat 12 sampai 28. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan ayat 12 sampai ayat 28. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah baginya. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah.
Dilanjutkan dengan ayat 12. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing dombanya di dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya, yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bangun tidurku terus mancing. Kok mancing sih? Mandi. Tidak lupa menggodok gigi. Godok gigi. Menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu. Lupa membersihkan tempat tidurku. Kak Doni, Ada? Kak Doni. Ya. Wah, aku dapat HP baru loh. HP baru? Dari mana? Dibeli Mama. Mama beli. Memang dalam rangka apa? Ya, aku dibeliin dalam rangka ulang tahunku yang ke-7. Oh,
Kok aku nggak dibeliin ya? Makanya jadi anak yang baik supaya dikasih hadiah sama mama. Coba lihat HP-nya. Nah ini loh Kak Doni, HP-ku bagus banget. Ah, bagus amat HP-nya. Nggak kayak HP-ku. HP-ku aku nggak suka lagi itu sekarang. Ya, nanti juga dibeli mama, makanya rajin belajar ya. Nanti mama akan membelikan buat Kak Doni. Ya udah ya, aku mau ke kamar dulu capek. Ya, Dadah, Kak Doni. Ya. Ah, Kak, Mama beliin HP baru buat si Dina. Aku nggak dibeliin. Ah, sebel Aku jadi iri nih. Awas nih Dina ini. Kapan-kapan HP-nya aku sumputin Aku iri sama Dina. Loh, kok udah 6:30 juga ya? Waktunya harus siap-siap ke sekolah nih, daripada sebel di rumah sama Dina sama Mama. Mending aku berangkat sekolah saja, ketemu sama teman-teman. Aku berangkat aja. Selamat pagi Doni. Oh Ija, selamat pagi juga Ija. Apa kabar? Kabarnya pagi ini kurang baik Ija. Oh kenapa sih? Pantesan kamu wajahnya cemberut saja. Mosok adik saya, si Dina, dibeliin HP sama Mama, HP-nya bagus lagi. Aku iri sama adikku pagi ini. Oh iya, Don, kamu kemarin ulangan. Kamu dapat berapa ya? Oh, ulangan yang Miss Supinah ya? Iya. Aku dapat 70. Wah, kalau aku sih dapatnya 100 loh. Bikin aku iri lagi aja kamu Ija. Nah, mungkin nggak belajar di rumah, makanya nilaimu kecil. Udah sih, aku udah belajar. Tetep aja nilaiku 7. Lain kali aku males lah, nggak usah belajar aja. Ya udah deh, udah di bel, ayo kita masuk yuk. Duluan aja, aku masih suntuk nih. Ya udah, saya duluan ya, dadah. Lagi-lagi pagi ini kok udah 2 kali aku bikin kesel aja. Si Dina dapat HP baru, si Ijah nilainya bagus. Sebel. Sebel. Hari ini aku sebel banget. Sebelnya pakai banget. Sebel. Doni, Ada Kak Dimas. kamu kenapa kok kelihatan marah-marah dan cemberut gitu sih? Iya Kak, pokoknya hari ini aku kesel. Kenapa kesel? Kenapa? Coba cerita sama Hari ini kakak. aku kesel. HP adikku akan aku rusak. Kok gitu? Habis aku sirik sama adikku Kak. Gitu. Kenapa? Habis aku nggak dibeliin HP sama Mama, malah adikku yang dibeliin HP. Sama tadi aku di sekolah juga sebel Kak. Kenapa? Sama Sebab temanku kenapa? tadi. Heeh. Yang namanya Ijah itu. Ijah itu nilainya 100. Iya. Masa aku nilainya hanya 70. Kesel aku, nilaiku cuma 70 Kak. Ijah itu yang jelek itu nilainya 100. Oke, jadi Doni, untuk soal adikmu, kita sebenarnya bisa belajar dari kisah Yusuf. Ketika itu kakak-kakaknya tidak suka sama Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf lebih disayang. Oh gitu. Iya, bahkan kakak-kakaknya berencana untuk mencelakakan Yusuf. Mau dicelakakan? Iya, karena kakak-kakaknya iri sama adiknya Yusuf. Karena itu tadi Kak ya, karena iri terus mau
dicelakakan ya. Iya betul. Nah jadi Doni kita sebenarnya bisa belajar bahwa kita tidak boleh iri sama orang lain, apalagi sama saudara kita. Apalagi kamu katanya mau merusak HP-nya Dina ya. Ya pengen begitu tadi Kak, saking aku sebel. Nah itu tidak baik ya Doni dan adik-adik semua. Kita jangan melakukan seperti itu. Kalau kita iri sama adik atau kakak kita tidak boleh melakukan hal yang jahat terhadap mereka dan juga terhadap teman-teman kita. Kalau misalkan teman-teman kita mempunyai nilai yang bagus, sedangkan nilai kita kurang bagus, artinya kita perlu belajar lebih banyak lagi. Ya benar juga ya Kak ya. Iya Iya begitu Kak, Doni. aku berarti aku salah ya Kak ya. Nggak salah, cuma memang Doni harus memperbaiki diri Doni lagi lebih baik supaya Doni bisa jadi seorang kakak dan seorang teman yang lebih baik. Iya kalau begitu aku harus minta maaf ya Kak ya. Iya. Sama adikku aku udah iri sama dia padahal dia nggak salah loh sama aku Kak. Doni ya. Yaudah kakak sekarang mau pergi dulu ya. Dadah Doni. Boleh Kak, terima kasih Kak Dimas. Dadah. Aku pulang rumah, aku sudah nggak sebel lagi. Ternyata aku salah. Aku mau minta maaf sama Dina. Aku sudah berprasangka buruk sama dia, juga sama si Ijah. Aku harus belajar lagi yang giat supaya nilaiku 100 kayak Ijah. Ya, berkat Mas Dimas. Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih. Nah adik-adik seperti yang kita tadi sudah tonton atau kita sudah lihat dari kisah Doni, Dina, dan Ijah. Saat itu Doni iri terhadap adiknya karena adiknya memiliki handphone baru sedangkan Doni masih menggunakan handphone yang lama. Handphone tersebut sudah diinginkan Doni sejak lama tapi Doni belum mendapatkannya. Lalu ketika Doni di sekolah, Doni iri kepada temannya sendiri karena temannya memiliki nilai yang bagus sedangkan Doni hanya nilainya 75. Doni merasa iri terhadap adiknya, Doni merasa iri terhadap temannya. Nah, adik-adik, hal seperti ini bukanlah hal yang baik ya, apalagi kita sampai mau melakukan hal yang jahat terhadap mereka. Doni mau merusak HP-nya Dina, padahal itu adiknya sendiri loh. Nah kita sebagai kakak, sebagai teman, sebagai adik, sebagai keluarga, kita tidak boleh berprasangka buruk, berperilaku buruk terhadap teman maupun keluarga kita. Kita harus saling mendukung sesama keluarga kita. Kita tidak boleh iri terhadap adik-adik kita, kita tidak boleh iri terhadap teman-teman kita, tidak boleh iri terhadap kakak-kakak kita. Maka dari itu kita harus lebih bersabar dan kita harus bersyukur atas apapun yang telah kita miliki dan kita terima. Dan adik-adik, untuk menutup firman kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangannya dan kita tutup matanya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menonton kisah dari Doni, Dina, dan Ijah dan mengetahui bahwa sifat iri bukanlah hal yang baik untuk kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami untuk memiliki sifat yang baik dan tidak iri terhadap siapapun. Kami bersyukur atas apapun yang kami miliki dan kami terima. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Dimas atas pelayanan ibadahnya hari ini. Nah, tapi Kak Fando, kita jangan hanya melihat dan mendengarkan firman-Nya saja, tapi adik-adik semoga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Adik-adik, sekarang kita semuanya bangkit berdiri, ya. Kita mau menyanyikan lagu Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita menang. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya
disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam derang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa menjadi suci di dalamnya. Adik, yuk kita siapkan persembahan kita yuk. Nanti uang persembahannya yang telah kita kumpulkan kita berikan ke orang tua kita, lalu nanti akan diberikan ke pengurus kelompok. Hari ini kita akan menyanyikan burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bangku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bangku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Ya adik-adik, kita sudah persembahan. Sekarang kita akan doa persembahan dan doa syafaat. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami hendak bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hari lepas hari ya Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin mendoakan untuk persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga ingin mendoakan untuk saat-saat ini ya Tuhan yang sedang terjadi, di mana kami tidak bisa saling bertemu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar wabah ini dapat berakhir dengan cepat ya Tuhan. Dan juga kami ingin mendoakan untuk orang tua kami agar tetap selalu sehat ya Tuhan. Dan juga kami ingin mendoakan pendidikan kami, sekolah kami ya Tuhan, sekolah online. Kiranya Engkau berkati agar dapat berjalan dengan baik hingga wabah ini selesai ya Tuhan. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Kami
sudah sampai di penghujung ibadah hari ini. Nah, untuk lagu penutup kita akan memujikan lagu Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Adik-adik, kita akan terima berkat Tuhan yang akan dilayankan oleh Kak Dimas. Adik-adik semuanya berdiri ya. Sikap sempurna, kita akan terima berkat Tuhan. Adik-adik, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Nah, adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, adik-adik bisa mewarnai gambar di bawah ini ya. Adik-adik bisa minta tolong sama papa, sama mama, atau sama kakak untuk memprint gambar ini. Untuk mendapatkan bahannya, adik-adik bisa klik di tombol deskripsi. Terima kasih. Terima kasih Kak Dimas untuk pelayanannya. Nah adik-adik, ibadah sudah selesai. Jangan lupa ya untuk jaga kesehatan, pakai masker, lalu cuci tangan. Dan makan sayur yang banyak. Minum air putih juga harus cukup. Nah, adik-adik juga mengerjakan aktivitas hari ini kirim di sini. Sini ya. Ya. Selamat hari Minggu.